81 juta penduduk pada tahun 2021, meningkat dari 216,9 juta pada tahun 1990. Dan yang kedua yaitu nilai sosial pada kultur Arab Saudi. Arab Saudi mengalami perubahan nilai sosial yang terkait dengan dominasi dan kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat perubahan, nilai-nilai tradisional dan ajaran Nabi masih dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Kebudayaan Arab Saudi kaya dengan aspek seperti agama Islam, seni, adat, tradisi, seni kaligrafi Arab, seni hias, dan seni bukit tradisional merupakan bagian dari kekayaan seni negara ini. Nah, selanjutnya yaitu sistem pendidikan Arab Saudi. Sistem pendidikan Arab Saudi telah mengubah sistem pendidikan mereka dengan merubah kurikulum untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan mandiri. Pendidikan di negara ini menekankan ilmu filsafat dan pemikiran kritis serta menuntut siswa untuk berpikir logis dalam memecahkan masalahnya. Keempat atau yang terakhir yaitu isu nasional dan global. Negara Arab Saudi menghadapi berbagai isu di bidang ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Upayanya untuk memperluas ekonomi swasta dan menyuarakan Islam modern merupakan bagian dari perubahan yang terjadi di negara ini. Nah, sekian dari video saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Martina dengan NIM A11121068 dari kelas B. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih negara Georgia itu. Mari simak video berikut ini. Georgia adalah sebuah negara yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di kawasan Kaukasus Selatan. Negara ini berbatasan dengan Rusia di utara, Turki dan Armenia di selatan, serta Azerbaijan di timur. Kemudian ibu kotanya adalah Tbilisi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang keadaan geografis dari negara Georgia. Negara Georgia merupakan sebuah negara yang sangat bergunung-gunung. Secara historis, bagian barat negara Georgia dikenal sebagai Kolchis, sedangkan bagian timurnya disebut Siberia. Negara Georgia terletak di Kaukasus Selatan dengan luas wilayah 67.900 km. Letak astronomis Georgia berada di antara 41 derajat lintang utara hingga 44 derajat lintang utara dan 40 derajat bujur timur hingga 47 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua yaitu keadaan demografis negara Georgia. Jumlah penduduk di negara ini mencapai 3.688,804 juta penduduk, yang dimana terjadi penurunan populasi sekitar 40.000 jiwa pada tahun 2021. Kebalikan dari tren stabilisasi penduduk dalam satu dekade terakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Georgia, jumlah penduduk negara ini tercatat berada di bawah 3, juta jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kultural di negara Georgia. Negara Georgia terkenal dengan sejarah, seni, musik, dan sastranya yang kaya. Makanan dan anggur merupakan inti dari tradisi budaya di Georgia dan bagian dari gaya hidup orang Georgia. Salah satunya yaitu tarian rakyat Georgia yang memiliki sejarah yang panjang. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa tarian rakyat paling awal di wilayah tersebut adalah tarian berburu yang dilakukan untuk menghormati dewa kesuburan seperti Suspa. Kemudian yang keempat yaitu nilai sosial negara Georgia.
Mayoritas penduduk negara Georgia 83,4% memeluk agama Kristen Ortodoks. Sebagian besar di antara mereka merupakan anggota dari gereja Ortodoks, salah satu institusi gereja tertua di dunia, sekaligus sebagai gereja nasional bangsa Georgia. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan pendidikan di negara Georgia. Negara Georgia baru-baru ini mengalami peningkatan luar biasa dalam partisipasi dan hasil pendidikan. Reformasi ini mencakup desentralisasi tata kelola sekolah dan memperkenalkan kurikulum serta mengembangkan skema pengembangan profesional guru. Upaya-upaya seperti ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan yang signifikan dalam indikator-indikator utama pendidikan dalam survei internasional. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang isu nasional dan global yang pernah terjadi di negara Georgia. Partai politik di Georgia telah mengkampanyekan pluralisme politik dan perdagangan, mencerminkan perubahan arah Georgia menuju integrasi dengan Barat setelah kemerdekaannya dari Uni Soviet. Georgia memiliki sejarah hubungan yang kompleks dengan Rusia, termasuk konflik bersenjata pada tahun 2008. Konflik ini telah mempengaruhi hubungan Georgia dengan negara lain. Selain itu, Georgia juga mengalami perubahan politik dan ekonomi setelah Revolusi Mawar pada tahun 2003. Yang menyatukan Presiden Eduard Shevardnadze dan membawa reformasi demokrasi di bawah kepemimpinan Mikhail Saakashvili. Di tingkat global, Georgia terlibat dalam dinamika geopolitik yang kompleks, terutama terkait dengan integritas dengan Rusia dan Ukraina. Konflik di wilayah tersebut juga berdampak global, seperti perubahan geopolitik dan ketegangan antar negara. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai negara Georgia dari segi geografis, demografis, nilai kultural, nilai sosial, perkembangan pendidikan, dan isu nasional maupun global yang pernah terjadi di negara Georgia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, masuk pada negara selanjutnya yaitu negara yang sering dijuluki dengan 1001 malam, yaitu negara Irak. Irak sendiri memiliki wilayah yang luas dengan 437.072 km persegi yang menjadikan negara ini sebagai negara ke-58 terbesar di dunia. Bagian utaranya sendiri didominasi oleh pegunungan, seperti pegunungan Zagros. Sementara bagian selatan terdiri dari dataran rendah yang subur di sepanjang Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kondisi demokrasi Irak didominasi oleh mayoritas Arab, dengan minoritas signifikan dari etnis Kurdi, Turkmen, dan Assyrian. Adapun nilai budaya di Irak tercermin dalam warisan kuno dari peradaban Mesopotamia serta pengaruh Islam yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam seni, sastra, arsitektur, dan tradisi makanan. Irak juga dikenal terutama karena alat musik yang disebut oud atau mirip dengan lut dan juga rebab. Nah, selain itu, ada nilai sosial di Irak yang perlu kita ketahui, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Beberapa nilai sosial yang penting di Irak meliputi keluarga dan komunitas, hormat terhadap lansia, kehormatan dan martabat, hospitalitas,
kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, perkembangan pendidikan di Irak juga telah mengalami tantangan yang signifikan. Mengapa? Karena konflik dan ketegangan politik yang berkepanjangan. Namun, meskipun demikian, upaya pemulihan telah dilakukan loh, seperti reformasi kurikulum, pembangunan instruktur pendidikan, dan juga ada pelatihan guru. Dan yang perlu diketahui terakhir yaitu, apa saja isu-isu yang ada di negara Irak. Isu pertama ada isu politik, yaitu Irak telah mengalami konflik politik dan ideologis yang kompleks, termasuk konflik antara kelompok etnis dan agama yang berbeda, serta pergolakan politik dalam pemerintahan. Isu keamanan, seperti ancaman dari kelompok militan seperti ISIS dan upaya untuk memperkuat keamanan internal negara. Yang ketiga ada isu ekonomi. Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara, terutama terkait dengan penurunan harga minyak dan dampak dari pandemi COVID-19. Terus juga ada isu sosial loh di negara Irak, seperti ketegangan antara kelompok etnis dan agama, serta upaya untuk memperbaiki hubungan antar komunitas. Terakhir, ada isu lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian, NIM A11121100. Saya dari kelas D. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan komunitas Asia. Ya, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang negara Lebanon. Kondisi geografis. Secara geografis, negara Lebanon terletak di garis lintang 34.43 dan garis bujur 35.84. Lebanon berbatasan dengan barat dengan Laut Tengah, garis pantai sepanjang 225 km. Dan di timur dengan Depresi Suraya Afrika, di utara dan timur berbatasan dengan Suriah. Negara dengan luas 10.452 km memiliki iklim 4 musim. Yang pertama summer, yang kedua fall, yang ketiga winter, dan yang terakhir spring. Di beberapa wilayah pegunungan terdapat salju, dan di musim winter suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Negara ini memiliki populasi tertinggi sebagai tanah subur di dunia Arab dengan lebih dari 200.000 hektar. Akan tetapi sektor pertanian Lebanon telah kekurangan dana dan terbelakang selama bertahun-tahun, terhalang oleh kurangnya peralatan modern dan teknik produksi yang tidak efisien. Kondisi demografis. Total penduduk Lebanon angka 4 juta jiwa. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang berdomisili luar atau diaspora dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya di Brazil saja angka 12 juta, di Afrika dan beberapa negara lainnya. Lebanon yang masuk kategori negara Arab ini memiliki iklim 4 musim. Yang pertama summer, yang kedua fall, yang ketiga winter, datang selama bertahun-tahun, terhalang oleh kurangnya peralatan modern dan teknik produksi yang tidak efisien. Kondisi demografis. Total penduduk Lebanon angka 4 juta jiwa. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk keturunan Lebanon yang berdomisili luar atau diaspora dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya di Brazil saja angka 12 juta, di Afrika dan beberapa negara lainnya. Lebanon yang masuk kategori negara Arab ini memiliki iklim 4 musim. Yang pertama summer, yang kedua fall, yang ketiga winter, dan spring. Adapun nilai kultural di negara Lebanon. Di negara Lebanon terdapat sejumlah festival internasional menampilkan para artis kelas dunia yang mengundang turis dan dari Lebanon dan luar negeri. Di antaranya yang terkenal adalah festival musim panas. Campuran kelompok etnis dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbangkan tradisi makanan, musik, dan sastra serta festival. Kemudian adapun perkembangan pendidikan.
Akibat dari banyaknya krisis yang terjadi di Lebanon, banyak sekolah-sekolah yang tertutup karena dampak dari krisis tersebut. Sekolah-sekolah negeri di Lebanon terpaksa ditutup saat para buruh menggelar aksi protes untuk menuntut penyesuaian gaji yang lebih tinggi karena krisis ekonomi negara sedang berlangsung. Harga-harga kebutuhan dan jasa melambung tinggi, bahkan terkadang hanya tersedia dalam dolar AS. Di Lebanon, guru dan siswa sama-sama memiliki kesulitan dalam menjangkau pendidikan. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang menurun drastis di Lebanon. Adapun isu-isu nasional, yang pertama dalam bidang politik dan ideologi, perpecahan politik yang semakin parah di Lebanon diperkirakan akan menggagalkan usaha untuk pemilihan kepala negara yang baru. Kekosongan pemerintahan Lebanon belum pernah terjadi sebelumnya. Negara ini memiliki kepala negara maupun kabinet yang memiliki kapasitas penuh untuk mengatasi krisis keuangan yang bisa melumpuhkan negara. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Di tengah krisis Lebanon mengenai regional menjadikan negara ini rentan akan krisis sosial dan budaya. Di beberapa wilayah Lebanon juga masih kerap terjadi perang saudara yang diakibatkan dari perkembangan regional yang terjadi. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, kesulitan ekonomi di Lebanon banyak memicu masalah-masalah baru seperti masalah pendidikan dan politik. Utang negara membengkak di Bank Dunia menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Lebanon. Adapun nilai sosial, kehidupan sosial di Lebanon dengan pola kehidupan atau karakteristik masyarakat yang dikenal cukup modern, dinamis, snobis, dan konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari pola berpakaian, jenis kendaraan yang umum terlihat di jalan raya, meraknya pusat-pusat perbelanjaan mewah, kehidupan malam seperti halnya nightclub, kafe-kafe, serta restoran dan hotel-hotel di sepanjang pantai, yang lengkap dengan fasilitas kapal mewah sampai tempat perjudian. Casino du Liban menunjukkan kesan karakteristik masyarakat urban state dengan penghasilan per kapita IKA 770 yang dominan cenderung konsumtif. Kemudian adapun isu-isu nasional, yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Pada bulan Juni 1967, Lebanon mulai melibatkan diri dalam perang Arab-Israel. Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel tidak lepas dari dampak upaya ofensif dan serangan militer yang dilakukan negara-negara Arab. Hal ini menyebabkan krisis keamanan di Lebanon hingga saat ini. Perebutan wilayah regional antara Israel dan Palestina memberi dampak yang sangat besar terhadap kondisi keamanan di Lebanon. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai negara Lebanon. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya atas nama Gian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Turki, kondisi geografis. Turki adalah sebuah negara yang terletak di bagian Asia dan Eropa. Secara geografis, negara ini terletak di bagian selatan Semenanjung Balkan, bagian barat Laut Hitam, dan bagian timur Laut Mediterania. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 783.562 km persegi dan memiliki populasi sekitar 84 juta jiwa. Kondisi geografis. Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang telah berkurang. Untuk menjaga tren ini, beberapa bank milik pemerintah dan perusahaan industri telah diswastanisasikan. Pertumbuhan nyata dalam GDP memiliki rata-rata 8% selama 3 dekade terakhir. Yang selanjutnya, nilai budaya. Budaya Turki memadukan sekumpulan unsur-unsur yang sangat beraneka ragam yang telah diturunkan dari berbagai macam budaya Mediterania Timur atau Asia Barat
dan Asia Tengah dan Asia sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Eropa Timur dan Kaukasus. Banyak dari tradisi-tradisi ini pada mulanya dibawa serta oleh Kesultanan Utsmaniyah, sebuah negara yang multi etnis dan multi agama. Yang selanjutnya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Turki mencakup pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari 3 tingkat utama. Yang pertama, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah diwajibkan oleh hukum di Turki, sementara pendidikan tinggi adalah pilihan bagi siswa yang memenuhi syarat. Selanjutnya, bidang ideologi dan politik. Turki adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan sekuler. Dinamika perubahan politik Turki mengalami fluktuasi dan terus mengalami gejolak. Hal adalah pilihan bagi siswa yang memenuhi syarat. Selanjutnya, bidang ideologi dan politik. Turki adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan sekuler. Dinamika perubahan politik Turki mengalami fluktuasi dan terus mengalami gejolak. Hal tersebut dapat ditelisik pada saat pergantian sistem pemerintahan yang bermula dari monarki menuju republik, hingga proses pemerintahannya menganut sekuler. Sekulerisme Turki diberlakukan sebagai bentuk kegelisahan dan kemunduran negara. Karena hal inilah, seperempat wilayah dunia hampir dikuasai. Yang selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Perpecahan budaya di seluruh Istanbul, bendera-bendera yang sama, bulan sabit dan bintang berwarna putih dengan latar belakang merah juga dilambaikan, namun mereka memproklamirkan apa yang oleh mereka pengkritik Erdogan sebagai Turki yang berbeda. Kerusuhan dan demokrasi telah menyoroti perpecahan pada masyarakat Turki yang berawal pada 1920-an ketika Mustafa Kemal Atatürk membentuk republik sekuler dari reruntuhan teokrasi Ottoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianda Patoro dengan standbook A1121088 dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa negara di kawasan Asia Barat. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Barat, yaitu negara Yordania. Keadaan geografis, Kerajaan Yordania atau Yashimia merupakan negara Arab di Asia Barat dengan wilayah mulai dari selatan Gurun Suria sampai ke Teluk Aqaba. Yordania berbatasan dengan Suria di utara, Irak di timur, Israel dan Palestina di barat, dan Arab Saudi di timur dan selatannya. Sebagian besar wilayah Yordania adalah gurun, khususnya gurun Arab. Namun di sebelah barat laut, dengan adanya sungai Yordania, wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian yang subur. Amman, ibu kota Yordania, juga terletak di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi demografis. Yordania memiliki populasi lebih dari 11,1 juta jiwa pada tahun 2023. Warga Yordania adalah warga negara Yordania. Sekitar 94% penduduk Yordania adalah orang Arab, sedangkan 6 sisanya berasal dari etnis minoritas lainnya, termasuk orang Sirkasia, Kenya, Armenia, dan Kurdi. Sekitar 2,9 juta penduduknya adalah bukan warga negara, termasuk pengungsi, imigran legal dan ilegal.
tingkat pertumbuhan penduduk tahunan Yordania mencapai 3,5% pada tahun 2023, dengan tingkat kelahiran rata-rata sebesar 2,8. Terdapat 1.977.534 rumah tangga di Yordania pada tahun 2015 dengan rata-rata 4,8 orang per rumah tangga. Kemudian masuk ke nilai sosial. Penghormatan terhadap pikiran, keyakinan dalam dialog, pengakuan atas hak orang lain untuk tidak setuju, menghormati pendapat orang lain, toleransi dan penolakan terhadap kekerasan politik dan sosial adalah karakteristik dasar dari masyarakat Yordania. Berdasarkan hal itu, tidak ada paksaan dalam agama atau jalan lain untuk keyakinan dalam dialog, pengakuan atas hak orang lain untuk tidak setuju, menghormati pendapat orang lain, toleransi dan penolakan terhadap kekerasan politik dan sosial adalah karakteristik dasar dari masyarakat Yordania. Berdasarkan hal itu, tidak ada paksaan dalam agama atau jalan lain untuk fanatisme, sektarianisme, atau regional. 73 upaya tersebut dilakukan supaya masyarakat Yordania dibebaskan dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu persatuan, kemajuan, dan pembangunan masa depan yang lebih baik. Yang keempat, kita masuk pada nilai kultural. Aspek inti dari budaya Yordania adalah keramah tamahan. Aturan masyarakat dalam mengurus tamu berasal dari tradisi Baduy dan tertanam kuat dalam masyarakat dan adat istiadat Yordania. Setiap warga Yordania memiliki kecenderungan alami untuk bersikap baik dan ramah terhadap pengunjung, sehingga membuat Yordania mendapat pengakuan khusus di sektor perhotelan. Selain nilai keramah tamahan dan kemurahan hati, Yordania juga secara mengejutkan berhasil melestarikan identitas budayanya meski terkena pengaruh globalisasi. Beberapa orang di luar Amman masih mengenakan pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang biasa dikenakan oleh laki-laki terbuat dari gaun one piece panjang yang disebut dishdasha atau topi putih yang disebut tagia dan penutup kepala seperti syal. Adat nasional wanita adalah gaun hitam panjang buatan tangan yang disulam dengan pola merah. Kemudian yang kelima, perkembangan pendidikan. Struktur dari sistem pendidikan Yordania terdiri dari sistem formal dan non-formal. Sistem non-formal termasuk pendidikan prasekolah yang dijalankan oleh sektor swasta dan mendaftarkan anak-anak semuda usia 3. Kampanye keaksaraan, homeschooling, dan pelatihan kejuruan yang dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Pertahanan juga merupakan bagian dari sistem pendidikan non-formal. Yordania sebagai negara berpotensi untuk menjadi negara adidaya dengan cara penguasaan pendidikan teknologi, terutama dari sektor nuklir, yang saat ini menjadi sektor utama dalam perindustrian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Are you down for this?